teman-teman, perkenalkan nama saya Gracia. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang evaluasi obat bahan alam. Yang pertama ada pendahuluan. Mengapa evaluasi penting? Evaluasi suatu obat memastikan identitas obat dan menentukan kualitas serta kemurnian obat. Alasan utama perlunya evaluasi dan bahan obat alami adalah variasi biokimia dalam obat, pengaruh pengolahan dan penyimpanan obat, serta pemalsuan dan substitusi. Peningkatan metode analisis jelas telah menghasilkan perbaikan dalam jadwal permanenan, teknik budaya, penyimpanan, aktivitas, stabilitas senyawa fisik, dan kemurnian produk. Semua kemajuan ini telah menghasilkan peningkatan luar biasa dalam kualitas sediaan herbal yang kini tersedia. Metode yang saat ini digunakan dalam mengevaluasi herbal adalah parameter organoleptik, mikroskopik, fisik, kimia, dan biologis. Yang kedua ada evaluasi organoleptik. Metode pertama dan yang paling sederhana adalah evaluasi organoleptik. Ini adalah metode yang menggunakan panca indera kita untuk menilai kualitas obat. Apa saja yang diamati? Yang diamati antara lain warna, bau, rasa, ukuran, bentuk, dan tekstur dari bahan obat. Metode ini penting karena seringkali tanaman atau ekstrak memiliki ciri khas yang bisa langsung dikenali hanya dari penampakannya. Misalnya, talkagum yang sering digunakan sebagai pengganti getah akasia. Nah, talkagum ini bisa dikenali dari warnanya yang coklat dan bentuknya yang pecah-pecah, sedangkan akasia berwarna putih hingga kekuningan. Contoh lain ada buah manggis yang kadang dijadikan sebagai pengganti buah bael. Nah, manggis memiliki kulit buah yang lebih gelap dan stigma berbentuk baji, berbeda dengan bael. Nah, dari segi rasa, jahe dan cabai memiliki rasa pedas yang khas, sedangkan gentian memiliki rasa pahit. Dari segi bentuk, akonit memiliki bentuk kerucut yang khas, dan kayu manis dikenal dengan bentuknya yang menggulung seperti kulit. Jadi, evaluasi organoleptik ini adalah langkah awal yang sangat manusiawi dan cepat dalam mengidentifikasi bahan obat. Selanjutnya ada evaluasi mikroskopik. Nah, evaluasi mikroskopik menggunakan mikroskop untuk melihat detail yang tidak terlihat mata telanjang. Metode ini sangat berguna untuk 3 hal. Pertama, mengidentifikasi serbuk atau fragmen kecil tanaman. Kedua, mendeteksi kontaminan seperti serangga, kotoran, hewan, atau jamur. Ketiga, melihat struktur jaringan khas setiap tanaman. Apa saja yang diamati? Antara lain dinding sel, isi sel, butir pati, kristal kalsium oksalat, trikoma atau rambut, serat, dan pembuluh. Nah, setiap tanaman punya ciri khas, misalnya untuk membedakan raw Euphora serpentina asli dengan pemalsunya, kita bisa lihat ada tidaknya sklerenkim. Raw Wolffia asli tidak memiliki sklerenkim, sedangkan yang palsu memilikinya. Nah, selain pengamatan biasa, ada juga teknik kuantitatif dalam mikroskopik. Pertama, pengukuran linear. Kita mengukur ukuran butir pati, panjang serat, dan lebar trikoma. Contohnya diameter butir pati dalam IP Chow-Chang-Cha bisa mendakan varietasnya. Kedua ada konstanta daun. Ini meliputi bagian stomata, jumlah stomata per milimeter persegi, indeks stomata, presentase stomata terhadap total sel epidermis, bilangan pulau urat, jumlah pulau urat daun per milimeter persegi, rasio palisade atau jumlah sel palisade di bawah setiap sel epidermis, contohnya daun Senna Alexandria dan Senna India, bisa dibedakan dari indeks stomata, bilangan pulau uratnya. Nah, ketiga metode spora lycopodium ini adalah teknik mikroskopi kuantitatif untuk menghitung jumlah butir pati. Misalnya jahe murni mengandung 286.000 butir pati per kilogram. Jika ada campuran jahe bekas, kita bisa menghitung presentase kemurniannya dengan rumus khusus. Selanjutnya ada evaluasi kimia. Nah, evaluasi kimia ini untuk menganalisis kandungan senyawa kimia dalam bahan obat. Evaluasi kimia dibagi menjadi 3 pendekatan. Pertama,
tes kualitatif. Nah, tes ini menjawab pertanyaan apakah senyawa ini ada atau tidak. Kita menggunakan reaksi khusus yang bereaksi dengan senyawa tertentu. Contohnya iodin. Ini digunakan untuk mendeteksi pati. Nah, pati itu akan berwarna biru. Yang kedua itu adalah Van Urk. Itu digunakan untuk mendeteksi ergot. Yang ketiga ada Murexide test untuk mendeteksi basa purin. Dan yang terakhir ada tembaga asetat untuk mendeteksi klorofil dalam resin. Yang kedua ada tes kuantitatif atau penetapan kadar. Tes ini menjawab berapa banyak senyawa ini ada. Kita mengukur jumlah pasti konstituen aktif. Contohnya penetapan kadar alkaloid total dalam herba belladonna, penetapan skrimen dalam Nux vomica, penetapan resin dalam jalap, dan juga penetapan vitamin dalam minyak ikan koi. Ketiga, ada analisis instrumental. Ini menggunakan alat canggih untuk analisis lebih detail, yaitu metode kromatografi seperti kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis atau KLT, dan kromatografi gas atau KG, serta kromatografi cair kinerja tinggi atau KCT. Metode spektroskopi seperti spektroskopi ultraviolet dan visible, inframerah, spektroskopi massa, resonansi, dan magnetik nuklir. Dengan evaluasi kimia, kita bisa membuktikan apakah suatu obat benar-benar mengandung senyawa aktif justru sudah diganti dengan bahan yang tidak berharga. Selanjutnya, ada evaluasi fisik. Nah, sekarang kita masuk pada evaluasi fisik. Metode ini mengukur sifat-sifat fisik dari bahan obat. Ada beberapa parameter penting, yaitu ada yang pertama ada kelarutan. Setiap obat punya perilaku khusus terhadap pelarut. Contohnya, minyak jarak hanya untuk 3 volume alkohol 90%. Jika lebih mudah larut, itu pertanda pemalsuan. Klorofenil laut dalam poloterium eteringan, balsam perulaut dalam larutan kloralhidrat. Kedua, putaran optik. Beberapa bahan obat bisa memutar cahaya terpolarisasi. Contohnya minyak kayu putih 0 hingga 10 derajat, madu 3-15 derajat, minyak cepodium 30 hingga -80 derajat. Yang ketiga ada indeks bias. Contohnya minyak jarak memiliki indeks bias 1,4758 hingga 1,527. Minyak cengkeh 1,527 hingga 1,535. Yang keempat ada berat jenis. Contohnya minyak biji kapas yaitu 0,88 sampai 0,93. Minyak kelapa 0,925, minyak jarak 0,95. Yang ketiga ada titik leleh. Contohnya lilin lebah 62-65 derajat Celcius, lemak bulu domba 34-44 derajat Celcius, agar-agar 85 derajat Celcius. Yang keenam ada kadar air. Nah, kadar air ini penting karena mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Digitalis tidak boleh mengandung air lebih dari 50%, ergo tidak boleh lebih dari 8%. Ketujuh, ada fluorensi UV. Beberapa obat berpendar di bawah sinar ultraviolet. Ini berguna untuk membedakan varietas kelembak India, Cina, dan Rapontic. Yang kedelapan adalah nilai abu. Nah, nilai abu mendeteksi kontaminan mineral seperti pasir dari tanah. Ada beberapa jenis nilai abu. Yang pertama ada abu total. Itu adalah semua sisa pembakaran. Suhu tidak boleh lebih dari 450 derajat Celcius agar garam alkali tidak menguap. Yang kedua, abu tidak larut asam. Nah, ini mendeteksi bahan yang habis terekstraksi air. Yang ketiga, ada abu sulfat menggunakan asap sulfat pada suhu udara atas 600 derajat. Contohnya jahe yang memiliki abu total 6% dan abu larut air 1,7%. Kesembilan, nilai ekstraktif. Ini mengukur kadar senyawa yang larut dalam pelarut tertentu. Contohnya lidah buaya memiliki ekstraktif larut air tidak kurang dari 25%. Kesepuluh, ada bahan organik asing. Ini adalah batas kontaminasi dari bagian tanaman lain atau kotoran. Bawang putih tidak boleh lebih dari 2%, kunyit tidak boleh lebih dari 2%, satafarit tidak boleh lebih dari 1%. Selanjutnya ada evaluasi biologis. Metode terakhir adalah evaluasi biologis. Ini menguji obat pada sistem hidup
berupa hewan, organ, atau mikroorganisme. Evaluasi biologis sangat penting karena ada obat yang tidak bisa diukur kualitasnya hanya dengan metode kimia atau fisik. Efek biologisnya justru paling menentukan. Pertama, metode toksik, ini menguji efek racun obat. Kedua, metode simptomatik, ini mengamati gejala yang muncul setelah pemberian obat. Ketiga, metode jaringan atau organ terisolasi, ini menggunakan organ yang diambil dari hewan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh spesifik. Nah, digitalis atau diglosida jantung diuji pada merpati. Varopresin diuji pada marmut untuk melihat aktivitas oksitosiknya. Nah, oksitosik ini diuji pada ayam muda dengan menyuntikkan ke vena dan mengamati perubahan tekanan darah. Baik, selanjutnya kita sudah sampai pada penutup. Jadi, kesimpulannya ada 5 metode evaluasi dalam bahan obat alami. Pertama, organoleptik, menggunakan panca indera untuk mengamati warna, bau, rasa, bentuk, dan tekstur. Kedua, ada mikroskopik, menggunakan mikroskop untuk melihat struktur jaringan, butir patik kristal, dan mendeteksi kontaminan. Yang ketiga, ada kimia, yang menganalisis kandungan senyawa melalui tes kualitatif, kuantitatif, dan analisis instrumental. Yang keempat, ada fisik. Ia mengukur kelarutan, putaran optik, indeks bias, berat jenis, titik leleh, kadar air, nilai abu, nilai ekstraktif, dan lainnya. Yang kelima, ada biologis. Ini menguji efek obat pada hewan, organ terisolasi, atau mikroorganisme untuk memastikan aktivitas farmakologisnya. Nah, setiap metode punya peran penting. Tidak ada satu metode pun yang bisa berdiri sendiri. Kombinasi kelima metode inilah yang menjamin bahwa obat herbal yang kita gunakan benar-benar aman, bermutu, dan berkhasiat. Evaluasi yang ketat juga membantu mendeteksi pemalsuan dan kontaminasi sejak dini. Ini penting untuk melindungi konsumen dan menjaga reputasi industri farmasi. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.